Hai semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas IPA bab 5 tentang ekosistem. Sebelum membahas tentang ekosistem, Miss ingin memberikan satu konsep dulu tentang yang namanya habitat. Ada yang pernah dengar atau sudah tahu apa itu habitat? Ya, habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Miss kasih contoh, ikan. Ikan hidupnya di mana? Di air kan? Nah, jadi habitat dari ikan itu, tempat hidup dari ikan itu adalah air. Nah, setelah kalian tahu habitatnya, tempat hidupnya, kita bahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Kalian bisa lihat di halaman 70. Ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem sendiri terdapat dua komponen. Komponen apa saja? Ayo, sudah lihat di halaman 70? Ya, yang pertama itu adalah komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang ada di dalam ekosistem. Apa saja contohnya? Ayo sebutkan contohnya. Oke, batu misalnya, tanah, air, udara, cahaya matahari. Itu adalah komponen abiotik. Ingat, abiotik, tak hidup. Kemudian yang kedua ada yang namanya komponen biotik. Biotik itu makhluk hidup, komponen hidup yang ada di dalam ekosistem. Apa saja? Ya, benar sekali. Manusia, hewan, tumbuhan, itu termasuk komponen biotik yang ada di dalam suatu ekosistem. Setelah kalian tahu komponen-komponennya, di dalam ekosistem itu ada apa saja? Sekarang kalian perhatikan yang halaman 70. Di sini ada ikan, satu ikan, beberapa ikan, dan banyak ikan lagi. Apa maksudnya? Nah, sekarang di sini ada keterangan individu. Individu itu apa? Individu itu satu makhluk hidup. Kalau di sini disebutkan adalah satu ekor ikan. Itu adalah satu individu. Kemudian individu berkumpul, banyak kelompok ikan di sini, itu membentuk populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu sejenis yang sama. Kalian perhatikan di sini ada satu ekor ikan, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 ikan yang sama berkumpul, itu membentuk yang namanya populasi. Nah, kemudian di dalam ekosistem populasi-populasi ini saling berinteraksi, saling berhubungan. Mereka membentuk yang namanya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda. Misalnya, coba perhatikan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ikan yang berwarna agak kekuningan. Kemudian di sebelahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ikan Nemo atau ikan badut. Nah, mereka berkumpul, populasi ikan Nemo berkumpul dengan populasi ikan yang berwarna kuning ini. Mereka membentuk yang namanya komunitas. Nah, itu yang ada di halaman 70. Nah, di halaman 71 itu ada kuis. Coba kalian kerjakan yang halaman 71, itu tugas kalian yang pertama. Next, kita lanjut ke halaman 72. Dari tadi kita membahas tentang interaksi. Kalau di sosial kita sudah membahas interaksi manusia dengan lingkungan alam dan manusia lainnya. Nah, kalau sekarang di sains kita membahas tentang interaksi makhluk hidup. Apa saja jenis-jenis dari interaksi makhluk hidup? Nah, yang pertama di sini ada yang namanya simbiosis. Masih ingat simbiosis? Mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah mendapatkan simbiosis. Oke. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Apa saja jenis-jenis dari simbiosis itu? Kalian lihat di halaman 72. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara kedua makhluk hidup yang berbeda jenis ini saling menguntungkan. Contohnya, ayo. Kalian pernah melihat lebah ataupun kupu-kupu hinggap di bunga?
Nah, itu merupakan contoh dari simbiosis mutualisme di mana lebah atau kupu-kupu ini membantu bunga dalam hal penyerbukan bunga, sedangkan si kupu-kupu atau lebah ini mendapatkan nektar madu dari bunga tersebut. Itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Ayo, kalau yang ini pasti banyak yang tahu contohnya. Apa contohnya kira-kira? Ya, bagus. Contohnya adalah kutu di dalam tubuh anjing atau kutu di kepala manusia. Ada yang kutuan nggak di sini? Mudah-mudahan sih enggak ya, karena itu parasit. Dia kutu yang ada di kepala manusia ataupun di tubuh hewan ini menghisap darah dari inangnya si manusia ataupun hewan ini, sehingga akan merasakan kerugian. Jadi si kutu dapat makanan, si inangnya itu dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Ada lagi banyak lagi simbiosis parasitisme. Nah, yang kedua kalian coba cari contoh simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Satu contoh ya. Itu tugas kedua. Next, kita lanjut yang halaman 73. Di sini ada simbiosis komensalisme, di mana satu individu ini mendapat keuntungan dan satu individu lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Biasa aja dengan keberadaan si organisme yang satu ini. Nah, contohnya apa? Ada yang suka anggrek di sini, mungkin ada yang suka paku, mungkin yang kalau kita bilang simbar menjangan itu paku tanduk rusak. Nah, paku tanduk rusak ataupun anggrek ini mereka biasanya hidup di pohon yang tinggi untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, apakah pohon ini dirugikan dengan keberadaan paku tanduk rusak ataupun anggrek ini? Tidak. Mereka tidak terpengaruh oleh kedatangan yang lainnya. Jadi kalau paku tanduk rusak dan anggrek ini mendapatkan sinar matahari dengan mereka di tempat tinggi di pohon itu, sedangkan si pohon tidak dirugikan sama sekali dan juga tidak diuntungkan, tidak terpengaruh. Jadi itu adalah simbiosis komensalisme. Kemudian ada yang namanya predasi. Predasi adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Kalau yang memangsa namanya predator, kalau mangsanya namanya prey. Hubungan antara predator, pemangsa dengan mangsanya ini dinamakan predasi. Contohnya misalnya harimau memakan rusa. Harimau adalah pemangsanya, rusa adalah hewan yang dimakan. Nah, itu namanya predasi. Yang satu memakan yang lainnya. Kemudian di sini ada kompetisi. Apa itu kompetisi? Mungkin kalau hal ini sudah tidak asing lagi untuk kalian. Di dalam semua aspek kehidupan kalian mengenal yang namanya kompetisi. Ayo, siapa yang mau jadi dapat nilai 100? Saya miss. Semua berkompetisi untuk mendapatkan nilai 100. Nah, sekarang kita hubungkan materi ini ke kompetisi pengertian sains. Apa sebenarnya arti dari kompetisi? Lihat halaman 73. Di situ ada kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya, di dalam suatu lahan hutan itu hidup zebra, kemudian jerapah, kemudian ada hewan pemangsa pemakan tumbuhan lainnya. Mereka memperebutkan, berkompetisi untuk mendapatkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Atau misalnya di dalam sabana atau stepa yang luas itu terdapat harimau. Kemudian ada misalnya macan kumbang. Nah, di sana ada sekelompok
Misalnya rusa, antara harimau dan macan tutul ini, macan kumbang ini memperebutkan mangsa, berkompetisi memperebutkan mangsa yang berupa rusa. Nah, itu pengertian dari kompetisi. Satu atau dua makhluk, maksud Miss, kompetisi itu adalah persaingan dua makhluk hidup atau lebih untuk mencari sesuatu yang sama, yang bermanfaat untuk dirinya masing-masing. Nah, untuk materinya demikian saja dulu. Berikutnya akan Miss sampaikan di video selanjutnya. Untuk tugas kalian ada 2 tugas tadi, yang di kuis halaman 71 dan yang kedua mencari contoh simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Oke, selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas, sampai jumpa di video berikutnya.